Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Para santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan ini marilah kita sama-sama kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga dapat kembali melakukan aktivitas kita, dan kita alhamdulillah dapat mampu melaksanakan ibadah sesuai kemampuan kita. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kembali kita juga melakukan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW beserta sahabat dan kerabat beliau bila yaumil qiyamah. Para santri sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pengertian hukum ilmu tajwid, kemudian dasar hukum ilmu tajwid, kemudian dalil sunnah ilmu tajwid, dan dalil ijtima' ulama ilmu tajwid. Nah, hari ini kita akan menerangkan tentang berbagai hal yang terjadi biasanya dalam kita melaksanakan atau melakukan pembacaan Al-Quran. Itu kebiasaan umum yang perlu akan kita perbaiki dan kita sama-sama untuk belajar. Jadi pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan kebiasaan umum yang perlu diperbaiki. Apa saja yang biasa terjadi kesalahan ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama itu vokal yang tidak sempurna. Ini perlu penyempurnaan vokal, jadi harus jelas. Kebiasaan umum yang salah biasanya itu vokal A, I, U. Itu yang perlu kita perbaiki. Itu harus jelas. Karena mulut pada saat mengucapkan ini biasanya itu agak sedikit tidak melebar, tidak dibuka, ya, dikulum dalam bahasa kampungnya itu. Jadi A dibaca A, kemudian I, kemudian U. Jadi A, I, U itu vokal. Nah, cara mengatasi ini itu vokal harus sempurna. Yang pertama, membuka mulut itu dengan sempurna ketika membaca huruf-huruf yang berharakat fathah. Jadi bila ada huruf-huruf yang berharakat fathah itu baris di atas. A, ma, na. Nah, itu hurufnya dibuka, ya, supaya jangan sampai tidak sempurna. Kemudian yang kedua, menurunkan bibir bawah ketika membaca huruf berharakat kasrah, baris di bawah. Jadi bibir yang di bawah ini kita turunkan. I, tadi A dibuka lebar-lebar, sekarang I, mi, bi, si. Nah, kemudian li, ni, dan lain sebagainya. Nanti santri bisa untuk mempraktekkan ini di rumah masing-masing. Kemudian yang ketiga, memanjangkan bibir yang dengan sempurna ketika membaca huruf berharakat dhammah. Nah, dhammah itu yang baris berdepan, orang Bahari kan mengatakan baris berdepan. Itu yang huruf dhammah itu jadi seperti U, ya, mu, nu. Nah, itu kan dimonyongkan dalam bahasa, dipanjangkan, memanjangkan bibir dengan sempurna
ketika kita membaca huruf-huruf yang lemah. Nah, jadi sudah jelas. Jadi kebiasaan kita yang perlu diperbaiki itu adalah yang salah tadi adalah vokal, dan cara mengatasinya saat ini sudah mengetahui. Silakan berbanyak berlatih nanti untuk membiasakan huruf-hurufnya. Kemudian kebiasaan umum yang perlu diperbaiki lagi adalah ketika membaca huruf sukun, suara sering mantul. Huruf sukun ini huruf mati. Nah, kebiasaan umum yang salah biasanya. Jadi pantulan suara sering terjadi karena ketika mengucapkan huruf sukun tergesa-gesa, sehingga makhraj terlepas sebelum mengucapkan huruf berikutnya. Contohnya dengan alhamdulillah, itu tidak boleh memantul di sana. Jadi huruf sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi na'budu itu kan itu ada huruf yang ainnya itu jangan tergesa-gesa, na'budu. Lalu seolah-olah barisnya ada pantulan di sana. Nah, ini perlu kita perbaiki juga. Dan kebiasaan ini karena kita tergesa-gesa membaca. Jadi harus yang bagus, yang khusyuk, yang tartil yang baik, supaya kita membaca Al-Quran itu dengan jelas dan nyaman didengar oleh kita semua. Nah, yang berikutnya cara mengatasi ini tadi ya, yang ketika ada pantulan itu tadi karena kita tergesa-gesa menyebut huruf sukun itu yang mantul. Ini lidah bibir ditekan dengan lembut ke langit-langit. Nah, ditekan. Jangan dipantulkan, ditekan. Kemudian dilepaskan dari makhrajnya bersamaan dengan pengucapan huruf berikutnya. Jadi alhamdulillah, tahan dulu alhamdulillah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, yang kebiasaan umum yang perlu kita perbaiki adalah tidak konsisten dalam membaca mad 2 harakat. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang panjang ya. Itu ada ketentuan dalam ilmu tajwid yang mana harus dibaca panjang, berapa harakat ya, ada yang 2 harakat, ada yang sampai 6 harakat. Nah, ini perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kebiasaan umum yang salah, membaca 2 harakat itu terlalu pendek atau terlalu panjang. Nah, hal ini terjadi karena yang pertama, perhatian lebih besar terhadap lagu. Nah, terlalu lagu-lagu, lalu kadang-kadang terlalu terpesona dengan lagu. Misalnya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilah. Nah, kelebihan. Nah, jadi yang betul ilahin nas. Jadi jangan ilah. Nah, karena terpengaruh dengan lagu nanti. Nah, jadi harus betul. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Nah, ini sebagai contoh. Jadi pada santri untuk bisa membiasakan menyebutkan huruf-huruf mad ini sesuai ketentuan dan ilmu tajwid. Kemudian yang berikutnya, ragu-ragu terhadap huruf yang akan dibaca berikutnya sehingga menanyakan huruf sebelumnya. Nah, ada keraguan, kita harus yakin ketika kita membaca Al-Quran, kita harus yakin bahwa huruf berikutnya itu seperti ini, kita harus bisa menyesuaikan dengan ilmu tajwidnya. Nah, cara mengatasinya hal-hal yang seperti tadi disebutkan tentang kebiasaan yang salah karena pembacaan mad itu caranya itu silahkan. Yang pertama, ayun suara huruf yang mempunyai 2 harakat, itu ayun suaranya a. Nah, seperti itu. Ayun suara ketika menemukan tanda-tanda panjang berikut ini. Itu coba dilihat sesuai dengan yang ada di buku. Itu ada tanda-tandanya, ada 6 tanda. Nah, itu ada kata huruf alif, ada yang ada di atas, kemudian ada yang huruf ya, kemudian ada huruf
kemudian ada huruf waw, kemudian huruf ya. Coba dilihat di buku yang sudah kami tayangkan. Kemudian selanjutnya yang terakhir, untuk pertemuan kita ini kita bahas tentang kebiasaan yang salah lagi adalah tergesa-gesa sewaktu membaca huruf gunnah. Kadang-kadang ada begunnah, ada berdengung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu kan tidak ada gunnahnya di sana. Jadi harus betul-betul gitu. Kebiasaan yang salah ini biasanya karena tidak ketahuan makna gunnah. Bacaan sering tidak ditahan dahulu, sering terdahulu cepat, langsung ke huruf berikutnya. Cara mengatasinya, ketika kita menemukan ayat-ayat yang ini, itu tahan suara lebih lama ketika membaca huruf-huruf gunnah. Sebagian ulama qiraat menetapkan dengan cara membuka atau menutup 3 jari. Yang tidak terlalu cepat, dan tidak terlalu lambat dengan cara tadi membuka atau menutup 3 jari. Seperti itu ya. Lihati maharajnya yang ada di buku, tanda suara ketika mengucapkan huruf-huruf ini. Ada huruf nun bila ketemu dengan ini, kemudian huruf mim, kemudian huruf nun lagi, kemudian huruf nun mati ya, kemudian tanwin, an, in, un, kemudian huruf mim dan ba. Itu ditekan. Contohnya tadi, Qul a'udzu birabbin nas. Jangan tadi Qul a'udzu birabbin nas. Itu kan ada da atau bin nas malik. Ada sebagian membaca masih kebanyakan yang sama. Kita perbaiki sama-sama. Jadi mudah-mudahan para santri semua terbiasa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Jadi tadi untuk yang terakhir ini, bila ketemu dengan huruf-huruf ini, itu yang ada dalam tayangan ada 5 bentuk. Ketika nun mati atau an, in, un bertemu dengan huruf-huruf ra, huruf la, huruf kha, huruf gha, huruf ha, huruf a, dan lainnya itu maka dibaca itu langsung tanpa gunnah. Jadi yang ini itu termasuk bagian daripada mempelajari huruf tajwid kita. Mudah-mudahan pertemuan hari ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama belajar untuk lebih banyak belajar memperbaiki membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan kita setiap amal ibadah kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.